Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Battledrop The Heaven episode 31 yang tayang hari Minggu ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 12 Februari 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Battledrop The Heaven episode 31 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas. Pada ending episode 30 sebelumnya, kita diperlihatkan pertarungan brutal Xiaoyan melawan Yao Sheng di putaran kedua kompetisi daftar kuat. Yang mana melihat kemampuan Yao Sheng di luar dugaannya, Xiaoyan kemudian memunculkan 3 perubahan misterius api surgawi lapisan pertama di tubuhnya dengan terus menyerang secara brutal ke arah Yao Sheng. Yang hal ini membuat para pesaing lain yang melihatnya langsung terheran-heran dengan kemampuan Xiaoyan yang dapat mengimbangi Yao Sheng. Sehingga pada saat yang sama, Liu Bei yang mendengar bisik-bisik julid dari para pesaing ini pun segera menjadi panas dengan segera memerintahkan Yao Sheng untuk mengeluarkan kemampuan terbadasnya. Yang hal ini membuat Yao Sheng langsung patuh dengan segera memunculkan kubangan air hitam di arena baku hantam. Saat kemampuan uniknya ini segera membuat ruang gerak Xiaoyan tampak terganggu dengan kakinya terus menempel layaknya lem di kubangan ini. Akan tetapi, ketika Yao Sheng akan meluncurkan serangan kemenangannya dengan kaki Xiaoyan yang masih menempel di kubangan air hitam yang dibuatnya, tiba-tiba ya, Xiaoyan cara mengejutkan memunculkan sayap awan ungunya. Yang hal ini langsung membuat semua pesaing yang melihatnya pun segera terkejut terheran-heran. Termasuk penatua yang mengira Xiaoyan sudah menembus ranah kultivasi kelas Dawang dengan bisa memunculkan sayap doki di punggungnya. Akan tetapi, penatua Suqian segera memberitahukan bahwa sayap awan ungu yang dimunculkan Xiaoyan ini merupakan keterampilan do terbang yang sangat langka. Sehingga pada saat yang sama, melihat sayap awan ungu Xiaoyan, Yao Sheng tampak meremehkannya dengan merasa keterampilan sayapnya itu akan menguras banyak dokinya. Akan tetapi, Xiaoyan yang muak mendengar baceritan pria berambut cemek ini pun segera memunculkan api surgawi di tangannya serta melemparkannya ke arah kubangan air hitam Yao Sheng. Yang hal ini segera membuat kubangannya itu segera menghilang. Sehingga pada saat yang sama, setelah menghilangannya kubangan air hitam itu, Xiaoyan tanpa basa-basi segera menyerang Yao Sheng. Dan setelah membuat turu Yao Sheng dengan sekali pukulan oktannya, tepuk tangan penatua Suqian serta semua pesaing segera terdengar di arena pertarungan saat Xiaoyan akhirnya memenangkan baku hantam ini. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah memenangkan baku hantam melawan Yao Sheng serta memastikan dirinya otomatis masuk 10 besar di peringkat daftar kuat, Xiaoyan sekali lagi melirik wajah pucat Yao Sheng sebelum pada akhirnya sayap awan ungu di punggungnya dikepakkannya lagi saat tubuhnya segera terbang ke panggung tinggi di area penonton. Sehingga pada saat yang sama, melihat Xiaoyan sudah landing di area penonton, Wow serta Hujia segera menunjukkan keterkejutan di wajah mereka sembari memuji kemampuan Xiaoyan yang dapat mengalahkan Yao Sheng serta memunculkan teknik do terbang yang sangat langka. Saat Xiaoyan yang mendengar pujian ini hanya tersenyum santuy sembari tatapannya melesat ke arah Suner di depannya yang saat ini menunjukkan senyum glowing di wajahnya. Dan ketika Xiaoyan masih menatap Suner di depannya, sebuah tawa Lin Xiuya terdengar di belakangnya dengan memujinya atas kemenangannya melawan Yao Sheng yang otomatis membuatnya dipastikan masuk di peringkat 10 besar daftar kuat. Saat Xiaoyan mendengar ini segera berbalik serta menatap Lin Xiuya sembari mengatakan kepadanya bahwa kemenangan yang berhasil didapatkannya dalam baku hantamnya ini hanya kehokiannya saja. Yang pada dasarnya mendengar perkataan Xiaoyan, Lin Xiuya menatap Xiaoyan sembari memuji teknik do terbang yang dimunculkannya sebelumnya, yang hal ini menurutnya merupakan counter dari teknik kubangan air hitam milik Yao Sheng.
Serta pada saat yang sama juga, setelah membuat turu Yao Sheng, Lin Xiuya merasa Xiao Yan telah mengurangi sebiji beban dari kelompok Liu Qing, yang hal ini kemungkinan akan membuatnya tidak akan dipandang remeh lagi oleh semua murid di halaman dalam. Akan tetapi, Xiao Yan yang mendengar pujian dari Lin Xiuya ini pun hanya menunjukkan kerendahan hatinya dengan mengatakan bahwa dirinya tidak terlalu mementingkan tentang hal yang disebutkan Lin Xiuya sebelumnya, melainkan ia hanya ingin memasuki peringkat 10 besar di daftar kuat. Sehingga pada saat yang sama, Lin Xiuya yang melihat kerendahan hati yang ditunjukkan Xiao Yan ini pun hanya menunjukkan tawa tampannya. Setelah baku hantam brutal Xiao Yan melawan Yao Sheng di kompetisi daftar kuat, baku hantam berikutnya juga tidak kalah seru dan juga brutal, yang mana pada kali ini di area penonton, Xiao Yan tidak dapat menahan diri sembari terkejut terheran-heran melihat baku hantam para murid halaman dalam yang tidak mau kalah saing segera menunjukkan kekuatan terbadas mereka dalam kompetisi putaran kedua ini untuk memperebutkan peringkat 10 besar. Serta pada saat ini, Xiao Yan juga menyaksikan Lin Yan beraksi dalam baku hantam putaran kedua ini dengan kekuatan yang jelas meningkat setelah racun api benar-benar dikeluarkan dari tubuhnya, yang pada dasarnya dalam pertandingannya, lawan yang dihadapinya kali ini adalah seorang pesaing yang berada di peringkat ke-19 di daftar kuat, yang hal ini membuat Lin Yan tidak menghabiskan banyak kekuatan serta berhasil membuat lawannya turu setelah saling adu tonjok 20 kali pukulan. Sehingga pada saat yang sama, tidak lama setelah Xiao Yan melihat Lin Yan memenangkan baku hantamnya, dua lawan lain yang diperhatikannya untuk baku hantam di arena muncul satu demi satu, yaitu Liu Qing serta Lin Xiuya. Saat penampilan keduanya langsung menarik perhatian semua orang di area penonton dengan banyaknya teriakan penuh semangat yang membara segera bergema di arena baku hantam terbesar di halaman dalam ini. Dan pada saat ini, orang yang muncul pertama kali di arena baku hantam putaran kedua ini adalah Liu Qing. Dengan lawannya kali ini adalah sebiji pesaing yang berada di peringkat ke-11 yang kultivasinya telah mencapai bintang 8 doling. Tetapi pada saat yang sama, dari tingkah lakunya yang agak suram ketika muncul di arena, lawan yang dihadapi Liu Qing ini tampaknya terkena mental, yang hal itu tampaknya berdasarkan fakta. Saat pertarungan itu baru saja dimulai, Xiao Yan dapat melihat aura Liu Qing yang sangat mendominasi dengan kuat menutupi lawannya, serta setiap kali tangan cakarnya menyerang, itu meninggalkan banyak bayangan di udara yang terus menyerang lawannya. Yang pada dasarnya, meskipun lawan yang dihadapi Liu Qing telah menggunakan seluruh kemampuan terbaiknya, serangan yang terus diluncurkan Liu Qing tampaknya masih belum ada counternya. Saat cakar tangan Liu Qing secara mengejutkan tiba-tiba berhenti di tenggorokan lawannya, yang hal ini membuat lawan yang merupakan peringkat ke-11 itu mulai merasakan tremor hebat saat ia pada akhirnya memilih untuk suren. Setelah Xiao Yan mengabaikan kemenangan Liu Qing di arena baku hantam dengan sedikit penyesalan di hatinya karena masih belum bisa melihat tombak pemisah gunung yang dimilikinya, Sun Er di sampingnya tiba-tiba memberitahukan bahwa menurutnya Liu Qing tampaknya memiliki kekuatan yang sangat OP dibandingkan para murid di halaman dalam, termasuk juga Lin Xiuya yang memiliki kekuatan yang sama juga. Saat Xiao Yan mendengar ini sedikit mengangguk dan menghela napas sembari mengatakan bahwa ia sudah tahu tentang kekuatan OP dari kedua bandit ini, tapi yang merasa kedua orang ini masih memiliki counter, yaitu Jian. Serta setelah mengatakan hal ini, Xiao Yan menatap Sun Er dengan senyum liciknya sembari menanyakan kepadanya apakah dirinya bisa menghabisi kedua biji ini. Saat Sun Er yang mendengar ini segera terkejut terheran-heran serta menanyakan kepada gegenya ini tentang apa yang ia pikirkan. Sehingga pada saat yang sama, Xiao Yan mendengar pertanyaan Sun Er ini pun perlahan mengusap wajah glowingnya sembari mengatakan kepadanya bahwa ia sebenarnya tahu bakat yang sangat hebat yang dimilikinya saat ia bisa merasakan bahwa kekuatan Sun Er masih jauh lebih OP darinya, yang hal ini membuatnya mempunyai motivasi untuk mengejarnya dengan tindakan mempesona serta semangat yang terus diberikannya selama ini kepadanya. Sontak mendengar hal ini, mata Sun Er segera terheran-heran sembari menatap wajah Xiao Yan, serta sesaat kemudian ia perlahan tersenyum dan menanyakan kepada gegenya ini apakah dirinya ingin melihat sisi glowing mempesonanya. Ya, setelah kompetisi ini selesai, ia pun berjanji kepada Xiao Yan akan menunjukkan sikap mempesonanya itu kepadanya, sembari di dalam hatinya ia juga mengatakan, sebelum kita juga berpisah. Yang pada dasarnya setelah janji-janji bucin diucapkan Sun Er kepada Xiao Yan,
Tatapan Xiaoyan kemudian menuju ke arah arena lagi untuk melihat baku hantam putaran kedua Lin Xiuya. Akan tetapi, dengan kekuatan OP dari Lin Xiuya, ia dengan mudahnya berhasil mengalahkan lawannya, yang hal ini membuatnya dipastikan lolos ke babak 10 besar, mengikuti jejak Xiaoyan serta Liu Qing. Sehingga pada saat yang sama, setelah berakhirnya pertarungan Lin Xiuya, putaran kedua kompetisi daftar kuat ini pun pada akhirnya selesai, yang hal ini membuat Xiaoyan segera berbalik, serta mengajak Sun Er dan juga para anggotanya untuk kembali ke basecamp Gerbang Fan. Dan setelah kembali ke basecamp Gerbang Fan, Xiaoyan duduk bersila di tempat tidur di kamarnya sembari terus berlatih dengan benang energi yang terus muncul di sekitarnya sebelum pada akhirnya mengalir tanpa henti ke dalam tubuhnya. Tetapi pada saat yang sama, ketika Xiaoyan masih melakukan pelatihannya ini, ketukan lembut tiba-tiba muncul di pintu kamarnya, diikuti dengan suara aduhai Sun Er yang menanyakan kepadanya dari luar ruangan tentang dirinya yang sudah rebahan. Serta pada saat yang sama, Xiaoyan yang mendengar suara Sun Er ini pun perlahan membuka matanya serta melirik ke arah pintu, sembari mengatakan kepada Sun Er untuk masuk. Yang pada dasarnya, setelah kata-kata Xiaoyan terdengar, Sun Er segera membuka pintu kamarnya dengan segera menghadap Xiaoyan di depannya. Yang hal ini membuat Xiaoyan menanyakan kepada Sun Er tentang maksud kedatangannya ke sini. Akan tetapi Sun Er yang mendengar ini hanya menunjukkan raut malu di wajahnya, sebelum pada akhirnya ia tiba-tiba mengeluarkan gulungan berwarna hitam dari cincin penyimpanannya serta memberikannya ke tangan Xiaoyan. Dan setelah memberikan gulungan ini, Sun Er tanpa basa-basi segera berbalik serta ngibrit kabur. Akan tetapi, tangan dan mata Xiaoyan spontan bergerak sangat cepat dengan segera marahi serta sedikit menarik tangan Sun Er ke pelukannya. Yang hal ini membuat Sun Er segera menjadi baper dengan segera meneteskan air mata. Yang pada dasarnya melihat hal ini, Xiaoyan menundukkan kepalanya serta menatap Sun Er sembari menanyakan kepadanya tentang motif kedatangannya ke kamarnya ini. Saat Sun Er yang mendengar ini segera menunjukkan rasa malu di wajahnya sembari berpesan kepada Xiaoyan untuk menjaga gulungan hitam yang diberikannya. Sehingga pada saat yang sama, setelah mendengar pesan dari Sun Er, Xiaoyan segera menyimpan gulungan itu ke dalam cincin penyimpanannya, serta segera menunjukkan senyum brutal di wajahnya. Yang hal ini membuatnya spontan segera menarik Sun Er lagi, saat ia secara mengejutkan segera melakukan gerakan tarian ala-ala Zumba. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Battletrog The Heaven episode 31 yang baru tayang minggu ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.